Hai, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi pada hari ini kita akan membahas iPhone 14 Pro yang udah saya pakai sekitar sebulan lebih dan merupakan iterasi terbaru dari Apple untuk iPhone seri Pro tahun ini. Yang menurut saya sih bawa dua upgrade utama, yaitu di sisi layar dan juga kamera. Mungkin kalau dilihat dari kacamata produsen HP lain ya, ini upgrade-nya kayak meh gitu. Upgrade apaan? Karena gebrakan yang dibawa oleh produsen HP lain itu jauh lebih heboh biasanya daripada apa yang dilakukan Apple tahun ini. Contohnya kayak sensor 108 megapiksel yang udah dipakai S20 Ultra 2 tahun lalu, atau kamera yang ada di bawah layar yang ada di Z Fold, terus charging 120 watt dari Xiaomi mungkin, dan juga HP foldable atau HP yang bisa dilipat pada umumnya. Tapi ya namanya juga Apple, biasanya mereka nggak akan ngerilis fitur sampai fitur itu benar-benar matang dan bisa memberikan pengalaman yang baik pas digunakan. Jadi saya rasa itu juga yang dilakukan Apple pada iterasi iPhone tahun ini. Karena di depan tadi saya bilang bahwa upgrade utamanya itu dari sisi display dan juga kamera, maka dari sisi visual dan desainnya ya nggak banyak berubah. Mirip banget sama iPhone 13 Pro. Masih dengan bagian belakang frosted glass, setup 3 kamera yang bentuknya masih sama, namun sekarang jadi makin besar dikit, dan side panel rata dengan bahan stainless steel yang bikin HP ini lumayan terasa padat dengan berat 206 gram, padahal HP-nya nggak terlalu besar. Paling kalau dari sisi penampilan dan eksterior, pembeda utamanya tahun ini adalah dari warnanya. Tahun ini signature color atau warna khasnya adalah deep purple yang memberikan warna ungu tipis yang menurut saya elegan. Bahkan dari angle-angle tertentu dalam kondisi ruang yang nggak terlalu terang, kadang warnanya malah kelihatan kayak matte black ya, hitam doff gitu. Nah, baru deh, pas pindah ke sisi depan, kita disuguhin sebuah layar 6,1 inci OLED Super Retina XDR-nya Apple dengan kecerahan yang bisa sampai 2000 nits kalau dipakai outdoor. Gila, itu udah terang banget. Jadi pastinya kalau HP ini dipakai di bawah terik matahari, nggak akan ada masalah dari sisi visibilitas layarnya. Layar iPhone tahun ini sudah pastinya hadir dengan promotion high refresh rate 120Hz yang akhirnya didukung teknologi LTPO yang bisa bikin refresh rate layarnya itu cuma 1 Hz. Sekali doang sedetik. Nah, teknologi LTPO ini bikin satu dari dua upgrade utama di sisi layar bisa dilakukan, yaitu always on display. Nah, saya bilang satu dari dua, terus satunya lagi apa? Jika kita perhatikan layarnya, tahun ini iPhone 14 Pro udah nggak punya poni dan digantikan sama tompel yang ada di atas layar ini. Buat sebagian besar orang yang pertama kali lihat, mungkin bahkan ada kesan tompelnya ini kayak jadul gitu. Karena produsen-produsen HP sekarang itu bisa ngasih tompel yang jauh lebih kecil daripada apa yang dimiliki sama si iPhone 14 Pro ini. Cuman menurut saya ini adalah fitur yang paling kelihatan dan paling kerasa bedanya kalau kita ganti dari iPhone 13 Pro tahun lalu ke iPhone 14 Pro tahun ini. Dan yap, ini udah sering banget disebut, inilah Dynamic Island. Seperti yang teman-teman lihat di cuplikan video tadi, si Dynamic Island ini menurut saya adalah cara Apple untuk bikin salah satu kelemahan mereka jadi fitur utama di HP barunya. Karena mereka tetap butuh ruang yang lumayan besar untuk naruh semua sensor yang dibutuhin sama Face ID, sehingga sampai saat ini belum memungkinkan untuk dibikin lebih kecil atau bahkan dihilangkan dari layarnya. Daripada pusing, mungkin orang-orang di Apple bilang, ya udah, kita manfaatin aja si tompel ini biar jadi fitur yang dapat dinikmati sama pengguna iPhone yang baru. Jadi, si tompel ini sekarang bukan sembarang tompel, namun jadi sebuah ruang yang bisa ngasih kita berbagai fungsionalitas yang menarik tergantung apa yang kita lakukan di HP-nya. Misalnya, sesederhana pas kita ganti mode ringer, dia bakal ngasih tahu statusnya. Pas ada telepon masuk, tompelnya juga bakal expand untuk ngasih tahu lagi ada telepon masuk. Atau pas kita dengar musik dan nutup aplikasi musiknya, album art dan waveform musiknya bakal muncul. Atau bahkan, pas kita lagi jalanin timer, si tompel juga akan jadi ruang buat ngasih tahu status timernya. Tapi yang mungkin teman-teman sadarin adalah aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutin itu sebagian besar adalah punya Apple sendiri. Jadi nggak heran dong mereka support fitur terbaru yang ada di HP ini. Cuma, sejujurnya Dynamic Island ini bikin saya keinget sama Touch Bar yang pernah ada di MacBook Pro. Kenapa? Karena dulu si Touch Bar itu udah kayak fitur untuk versi flagshipnya laptopnya Apple. Tapi integrasi aplikasi pihak ketiga itu agak kurang, dan akhirnya si Touch Bar beneran dihilangin dari iterasi terbaru seri MacBook Pro. Tapi untuk Dynamic Island ini saya lumayan optimis sih, bakal banyak aplikasi pihak ketiga yang adopsi. Pertama, karena ini memang merupakan bagian dari experience utama pakai iPhone seri Pro mulai dari iPhone 14 Pro ini.
Kedua, peran si Dynamic Island ini sentral banget di pengalaman penggunaan kita, karena menyangkut hal-hal yang umum kita lakukan di HP ini. Ketiga, Apple juga udah siapin Live Activity API buat bikin integrasi aplikasi pihak ketiga ke Dynamic Island ini jadi lebih gampang. Sekarang udah mulai ada sih yang pakai kayak TickTick atau Apollo yang bisa ngasih kita peliharaan kecil yang hidup di atas Dynamic Island. Tapi ya, aplikasi pihak ketiga yang support masih belum banyak. Saya sejujurnya masih pengen lihat integrasi aplikasi pihak ketiga yang lebih banyak lagi ke si Dynamic Island ini. Misalnya, contohnya yang kepikiran di kepala sekarang adalah status pengiriman makanan di ojol mungkin, supaya kita tahu mungkin ojolnya udah sampai berapa menit lagi gitu. Atau status pesanan taksi online kita, sehingga pas taksi online-nya udah dekat, kita bisa di-notify dan kita bisa langsung siap-siap untuk berangkat. Pas nanti udah banyak integrasi aplikasi pihak ketiga, saya lumayan penasaran sih gimana Apple dan aplikasi-aplikasi tersebut ngatur prioritas yang mana yang muncul di Dynamic Island-nya. Karena sekarang sih kalau ada dua app yang jalan bersamaan, dia muncul keduanya. Terus kita bisa swipe ke samping untuk ganti app atau bikin tompelnya tuh tidur. Tapi urutan pastinya, sampai sekarang saya juga belum nangkep ngaturnya gimana. Yang udah pasti kelihatan sekarang adalah gimana Apple nge-push diri mereka untuk ngasih pengalaman yang bener-bener delightful dan satisfying pas kita pakai fitur si Dynamic Island ini. Karena detail-detail kecil yang dikasih itu beneran menurut saya cakep banget sih. Aduh, detailnya gila sih. Misal, gimana komponen di dekat Dynamic Island kayak baterai, jam, dan indikator sinyal itu perlahan memudar pas si tompel sedang membesar. Lalu kita expand si tompelnya dengan sentuh dan tahan, area sekitar tompelnya itu jadi ngeblur untuk ngasih separasi yang jelas bahwa Dynamic Island-nya itu ada di posisi depan. Kemudian, gimana si island itu perlahan mengecil setelah kita tutup suatu aplikasi untuk ngasih ruang komponen lain di dekatnya. Terus, pas kita lihat konten full screen kayak foto di aplikasi lain, misal Twitter atau Facebook, island-nya itu mengecil seolah dia sembunyi buat ngasih space untuk munculin kontennya. Terus si island itu juga bisa beradaptasi pas di mode landscape dengan animasi-animasi yang sangat mendetail, kayak jegukan yang terjadi setelah kita ganti ringer, atau gimana dia kayak lompat dari tompelnya pas ada telepon masuk buat ngasih tahu di sisi yang kiri atas. Lalu, kalau warna background tompelnya itu lagi hitam pekat, warna border yang ngelilingin si Dynamic Island ini bakal nyesuaiin sama warna utama yang lagi dimunculin. Gila, ini keren banget sih. Bahkan, pas lagi nggak ada apapun di Dynamic Island, pas kita pencet dan tahan, dia ngerespons seolah dia itu beneran tompel yang dalam tanda kutip hidup gitu. Gila, ini sih menurut saya level detail yang ekstra banget yang dikasih sama Apple untuk ngasih pengalaman yang delightful dan satisfying di Dynamic Island ini. Sekarang saya yakin bakal ada banyak produsen atau pihak ketiga yang bakal coba untuk ngejiplak apa yang bisa dilakukan oleh si Dynamic Island ini di HP-HP lain. Bahkan saat saya bikin video ini udah ada beberapa yang nyoba dan hasilnya itu lumayan. Cuman apakah level detail yang bisa dikasih itu bisa bikin se-delightful dan se-satisfying apa yang Apple lakukan sampai bisa bikin island-nya kerasa hidup? Itu saya lumayan ragu sih. Dynamic Island ini nggak sempurna juga sih. Saya kadang masih bisa lihat potongan kameranya kalau dari angle tertentu, ditambah kondisi sekitar yang terang, misalnya pas lagi outdoor gitu. Dan saat ngelihat media full screen, dibandingkan dengan Pony, menurut saya Dynamic Island ini lebih intrusif dan susah untuk nggak dilihat. Kalau Pony kan dia kayak nempel ke pinggir, tapi kalau Dynamic Island ini dia kayak nyisain ruang antara border pinggir dengan tompelnya, jadi lebih mencolok dan ngeganggu buat saya pas lihat konten full screen. Oh, buat teman-teman yang pakai versi lebih bongsor dari HP ini, yaitu iPhone 14 Pro Max, dan takut nggak bisa jarinya nyampe ke Dynamic Island di atas, tenang aja, pas versi 16.1 kemarin, Apple udah bisa bikin tompelnya bisa ikutan turun ke bawah pas kita pakai one hand mode. Jadi, di satu layar bisa kelihatan kita ada dua Dynamic Island gitu. Nah, upgrade berikutnya masih dari sisi layar nih. Seperti yang saya jelasin di awal tadi, karena tahun ini layarnya udah pakai teknologi LTPO yang bisa sampai 1 Hz, maka tahun ini iPhone udah bisa punya fitur yang sebenarnya udah dimiliki nama kompetitor ya sih, yaitu Always On Display. Cuman layaknya Dynamic Island tadi, implementasi Always On Display ini dilakukan agak berbeda, yaitu dengan caranya Apple. Kalau AOD yang biasa kita lihat dari pabrikan lain kan bentuknya simple ya. Biasanya layar yang gelap dengan beberapa bagian yang menyala untuk nunjukin info-info seperti jam dan notifikasi. Namun pendekatan Apple untuk AOD ini agak beda. Alih-alih membuat seluruh bagian layar jadi hitam dan gelap, Apple milih untuk ngedim atau ngeredupin seluruh wallpaper yang udah kita set. Jadi bukan lagi layar hitam pekat yang muncul, tapi versi redup dari wallpaper yang ada di HP kita.
Jujur, saya pribadi sih sering banget ketipu ya sama hal ini. Saya kira HP-nya masih hidup dan belum mati, atau ada notifikasi baru yang masuk. Padahal saat itu state HP-nya sedang menampilkan always on display-nya. Layaknya AOD lain, kita juga bisa mengkustomisasi informasi yang ditampilkan pada saat HP berada dalam AOD. Nah, yang saya suka dari pendekatan Apple ini adalah detail-detail kecil yang dikasih pada always on display ini. Di mana saat kita pilih gambar, jika memungkinkan iPhone bakal mendeteksi titik potongan pada gambar yang kita pakai sehingga dia kayak muncul ke depan dan nutupin beririsan sama hal yang ada di lock screen-nya. Contohnya, kalau kita pakai lock screen gambar bumi ini, ada sedikit bagian dari buminya itu yang memotong informasi jam yang ada di lock screen-nya. Nah, fitur ini nggak cuma berlaku untuk wallpaper bawaan aja ya, tapi juga bisa pakai foto yang kita jepret sendiri. Bisa foto potret, atau bahkan foto gedung yang kayak saya jepret ini. Pas lagi AOD, jamnya di depan, tapi pas lock screen gambar gedungnya jadi timbul. Detail-detail kecil yang kayak gini yang menurut saya itu cakep banget dari implementasi lock screen dan always on display-nya. Fitur terkait AOD dan lock screen yang menurut saya cakep juga adalah si iPhone bakal coba kurasi galeri kita buat nemuin foto-foto potensial buat dijadiin lock screen. Dan sekalian mencoba memetakan titik potong untuk efek timbul kayak yang tadi saya tunjukin. Dan menurut saya gambar-gambar yang dikurasi itu lumayan akurat dan cakep buat dijadiin wallpaper. Dia juga ngasih fitur shuffle untuk ngacak foto buat dijadiin lock screen, jadi wallpaper lock screen-nya bisa berubah secara dinamis biar kita nggak bosen. Kita bisa milih manual foto yang mau diacak atau difilter kayak gambar alam, orang, atau bahkan foto perkotaan. Fitur-fitur yang tadi menurut saya oke sih, karena bisa bikin kita dapat lock screen yang bagus dengan gampang, atau painless kalau bahasa Inggrisnya. Apalagi kalau udah ada foto-foto yang pernah kita jepret di HP ini sebelumnya. Jadi gimana pendapat saya terkait implementasi always on display yang dilakukan Apple ini? Jujur saya lumayan suka sih. Saya suka karena detail-detail kecil yang dikasih itu cukup satisfying untuk saya. Cuman saya paham beberapa dari kita mungkin kangen sensasi always on display yang ya udah secukupnya gitu. Cuma layar hitam dan juga ngasih informasi-informasi penting yang ada di atas layar yang lagi terjadi di HP-nya. Untungnya, Apple ternyata dengerin hal ini dan nanti di versi 16.2 dari iOS kita udah bisa melakukan hal tersebut, di mana wallpapernya akan jadi hitam doang pas kita di mode always on display-nya. Nah, cuman dari sisi always on display ini menurut saya hal yang lebih mengkhawatirkan, mungkin bagi sebagian besar orang juga ya, adalah gimana dampaknya ke performa baterai dari HP ini. Jadi, kita bahas ke situ ya. Performa baterainya buat saya pribadi sih cukup ya. Menurut saya baterai life-nya oke dan HP ini bisa dengan mudah dicas sekali aja sehari dan dipakai seharian untuk sebagian besar orang. Tapi emang bagi power user mungkin agak kurang. Di beberapa hari saat pemakaian smartphone saya lumayan intens, termasuk gaming dan kamera, iPhone 14 Pro ini udah hampir tewas bahkan sebelum jam 9 malam. Namun dalam penggunaan normal masih aman kok. Masih bisa disebut full day battery lah. Nah, performa baterainya ini dipengaruhi sama always on display-nya sih. Saya pernah ngetes 6 jam dengan AOD itu baterainya ke drain atau turun 10%. Ya lumayan ya, sedangkan tanpa AOD dia cuma turun 2% aja. Jadi kalau emang rencana mau lewatin hari yang panjang, bisa dimatiin aja AOD-nya. Chargingnya tapi tetap kenceng sih, nggak segila pabrikan lain memang. Tapi HP ini bisa keisi 50% dalam 30 menit dan mencapai 80% dalam 45 menit dengan charging via kabel dan adapter 30 watt. Dan bisa full dalam 1,5 jam. Harusnya bagi sebagian besar orang udah cukup cepet ya, khususnya 30 menit pertama. Tapi emang kalau dibandingkan flagship lain yang udah pakai 120 watt, Apple emang lumayan ketinggalan jauh banget. Entahlah, mungkin Apple lakuin ini biar bikin baterainya lebih awet. Yang jelas awet sejak tahun lalu adalah performanya, yang pastinya iPhone tahun ini udah pakai chip A16 Bionic besutan Apple dengan fabrikasi 4 nanometer dan RAM 6 GB. Yang bikin performanya cakep, lebih kenceng daripada iPhone tahun sebelumnya yang udah kenceng banget pakai A15 Bionic. Artinya, seperti biasa, hampir semua game bisa digebrak di settingan rata kanan. Mau PUBG Mobile, COD Mobile, dilibas rata semua, apalagi Mobile Legends. Genshin Impact juga bisa dimainin sangat lancar di settingan high hingga highest di 60 FPS. Bahkan ada opsi untuk 120 fps, tapi jujur saya pribadi nggak ngerasain perbedaan yang gimana-gimana banget sih. Kalau HP ini dipakai untuk sesi game lama, dalam ruangan yang nggak ber-AC, HP-nya bisa jadi cukup panas, khususnya kalau main game berat kayak Genshin Impact tadi. Tapi kalau gamenya ringan kayak COD Mobile, itu masih hangat-hangat aja lah.
Jadi kalau mau dipakai gaming dengan durasi lama, lebih baik di ruangan ber-AC aja, biar tetap adem HP-nya. Apalagi kalau mainnya game-game yang berat. Dari sisi chip sih sebenarnya yang berubah sekarang dia ada display engine baru untuk bantu beberapa hal di iPhone, termasuk yang bertanggung jawab untuk bikin animasi di Dynamic Island itu super smooth dan enak banget dilihat. Untuk kamera sih dari luar, dari sisi visual ini nggak banyak berubah dari iPhone-iPhone generasi sebelumnya. Generasi tahun lalu atau bahkan kayaknya bahasa desain ini udah dipakai sejak 3 tahun lalu di iPhone 11 Pro ya. Dimana ada 3 boba yang sekarang ukurannya itu lebih besar dan ditemenin flash dan sensor LiDAR juga. Jadi kameranya ada kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan telefoto 12 megapiksel. Yap, teman-teman nggak salah dengar. Kamera utamanya sekarang 48 megapiksel setelah pakai kamera 12 megapiksel sejak zaman jebot. Tahun ini juga ukuran sensornya 65% lebih besar dari iPhone tahun lalu, yang bikin kameranya bisa nangkep cahaya lebih banyak dan ngasih bokeh yang lebih natural. Hasil jepretan kamera utamanya dalam kondisi cahaya bagus sih tajam ya. Detail segala rupa bisa ditangkap sama iPhone 14 Pro ini selama objek tersebut masuk ke titik fokusnya. Saturasi warnanya juga oke dengan dynamic range yang cukup luas. Bahkan di kondisi syuting sulit kayak foto ini, detail di bagian tempat gelap tetap ada, tapi langitnya juga nggak overexposed dan tetap kelihatan. Sensor besar yang ada di HP ini juga ngasih efek bokeh yang enak dilihat, kayak foto kucing ini yang bikin subjeknya fokus, namun bisa ngeblur objek-objek di belakangnya. Jika teman-teman pengen jepret full 48 megapiksel, harus hidupin RAW mode-nya dulu ya. Mode ini bakal ngasih foto 48 megapiksel yang ngasih fleksibilitas lebih kalau mau nge-crop tanpa ngurangin kualitas fotonya secara drastis. Tapi ya ukuran filenya jadi lebih gede. Buat kebanyakan orang, menurut saya mode normal aja udah cukup banget, nggak perlu jepret dalam mode 48 megapiksel tadi. Untuk mode portrait, hasilnya juga bagus, bahkan untuk objek non-manusia kayak foto kucing yang ganteng ini. Cuman sesekali kadang edge detection-nya atau pendeteksian batas objek sama background-nya kurang optimal sih menurut saya. Nah, performa low light-nya nih, yang dapat peningkatan yang lumayan, khususnya di kamera utama. Detail yang bisa ditangkap dalam kondisi cahaya yang minim itu cakep banget. Dan waktu jepretnya juga nggak lama, paling 2-3 detik aja. Ini sampel foto dalam kondisi tanpa night mode, gelap banget. Dan ini adalah foto yang diambil persis setelah foto sebelumnya, tapi pakai night mode. Perhatiin deh, detail-detail yang ada di tiang dan bednya itu muncul semua. Kamera ultrawide-nya tahun ini dapat upgrade dengan bukaan lensa yang lebih lebar, sehingga bisa ngasih gambar yang enak dilihat dan tajam kalau pencahayaan lagi bagus. Pas low light juga oke sih, tapi memang ada sharpness yang hilang dibandingkan kamera utamanya. Sayangnya kalau untuk kamera telefoto masih persis sama dengan iPhone 13 Pro tahun lalu dengan optical zoom 3 kali dan hasil gambar yang manjain mata kalau pencahayaan bagus. Dari sisi perekaman video, sebenarnya hasilnya udah bisa ditebak ya. Kalau videonya iPhone itu biasanya emang bagus banget, dengan dynamic range yang bagus juga, dan juga video yang overall itu lumayan smooth. Tapi di sisi video ini adalah di mana kameranya tahun ini dapat upgrade yang lumayan juga menurut saya. Karena cinematic mode, akhirnya pada tahun ini bisa ngerekam dalam 4K 60 fps, dan juga bisa keep track untuk fokus-fokus di subjek yang ada di frame dengan baik, meskipun subjeknya bisa juga lebih dari satu. Seperti pada video kucing-kucing lucu berikut ini. Satu hal lagi yang baru dari sisi videografinya disebut dengan action mode, di mana action mode ini bisa ngasih stabilisasi yang lebih stabil lagi daripada kita jepret video dengan mode yang biasa. Cuma karena video aslinya aja udah lumayan stabil, menurut saya action mode ini nggak terlalu ngebantu, kecuali di kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya kita pas lagi lari, atau di atas motor yang lagi jalan di atas jalan yang jelek. Cuman karena si action mode ini cuma mentok di 2,8K aja, dia nggak bisa sampai 4K dan butuh pencahayaan yang lumayan bagus, jadi saya lumayan jarang pakai. Dan juga si action mode ini bakal nge-crop dikit framenya jadi agak lebih nge-zoom untuk bisa melakukan stabilisasi yang lebih stabil lagi. Jadi ya kalau emang nggak butuh-butuh banget, menurut saya ini bakal lumayan jarang dipakai. Dan sebagai sebuah flagship, tentu saja Apple ngasih fitur-fitur flagship dan terbaru mereka juga di HP ini. Udah jelas IP68 dengan konektivitas 5G dan sekarang ada crash detection atau pendeteksi tabrakan. Serta ada fitur untuk ngirim pesan darurat via satelit yang meskipun keren, cuma bisa dipakai di Amerika Serikat dan Kanada. Jadi kita nggak usah peduliin. Jadi iPhone 14 Pro, beli atau jangan?
Menurut saya perubahan yang ada itu nggak terlalu ngasih pengalaman yang berbeda sih dibandingkan dengan iPhone seri sebelumnya kecuali si Dynamic Island tadi. Nah, tapi kalau teman-teman merupakan video creator yang mungkin bisa manfaatin fitur-fitur baru yang ada dari sisi kamera tadi, mulai dari sensor yang lebih besar, terus cinematic mode yang udah bisa 4K 30 fps, dan juga action mode, mungkin alasan-alasan itu bisa jadi pertimbangan yang lumayan kuat untuk upgrade ke HP ini. Cuma untuk pengguna-pengguna biasa pada umumnya, menurut saya sih perubahan yang lumayan terjadi itu cuma dari sisi Dynamic Island. Jadi, kalau ngerasa butuh pengalaman yang delightful dan satisfying dari Dynamic Island seperti yang saya jelasin tadi, mungkin bisa consider untuk upgrade juga. Selebihnya masih mirip banget sama iPhone 13 Pro. Jadi, itu dia review saya untuk iPhone 13 Pro. Sorry, untuk iPhone 14 Pro kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.